Baik, kami mengucapkan syukur. Malam hari ini untuk kesekian kalinya kami boleh ada dalam acara live Facebook di media ini dengan tema malam hari ini Life is Beautiful. Kami percaya setiap kami yang hadir, setiap kami yang ikut dalam ibadah ini ada pengharapan, ada sukacita, ada kerinduan untuk mendapatkan jawaban, bahkan ada kerinduan untuk mendapatkan jamahan Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak mau hanya menonton, kami tidak mau sekedar bergabung, tetapi kami mau ambil bagian supaya lawatan, campur tangan, wibawa Allah itu sempurna turun atas kami. Bapa, ulurkan tanganmu atas keluarga-keluarga yang live, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, bahkan yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Biar malam hari ini Engkau singkapkan rahasiamu, sehingga kami boleh berkata, hidup itu indah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, sampaikan isi hatimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ada bersama dengan kami, Allah yang ada bersama dengan keluarga kami masing-masing, bahkan Allah ada atas pergumulan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama yang di rumah kita berkata, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, life is beautiful. Hidup itu indah. Masa iya sih Pak Abraham? Di tengah-tengah pandemi seperti ini kita masih berani berkata angkat tema hidup itu adalah indah. Life is beautiful. Menurut saya semua tergantung dari frame dan cara pandang kita. Kalau setiap kesempatan kita menganggapnya sebagai masalah, kita tidak akan pernah mendapatkan sukacita. Tapi kalau setiap pergumulan itu adalah kesempatan, berarti kita sedang dalam proses Tuhan. Sebab di balik proses yang kita sedang alami, di balik proses yang sedang kita jalani, di balik pergumulan yang sedang kita hadapi, yakinlah ada Tuhan di dalamnya dan saudara akan keluar lebih daripada sekedar pemenang. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita bagaimana surat penggembalaan Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal ketiga ayat yang ke-20. Ayat ini populer karena ayat ini luar biasa esensi penekanan daripada Rasul Paulus mengingatkan semua orang percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang akbar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang supranatural. Yang setuju katakan amin dengan saya. Haleluya. Mari buka Alkitab kita Efesus pasal yang ke-3 ayat yang ke-20. Kalau ada yang di antara Bapak Ibu mungkin Wike mau bantu tayangkan ayatnya, itu lebih baik. Jadi Efesus 3 ayat 20 berkata demikian. Bagi dialah. Jelas ini dia siapa? Yesus. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sebelum kita berbicara bagi dia, saya koreksi kita semua yang sedang live. Siapa yang berkuasa dalam hidup saudara? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang namanya COVID-19 itu tidak kelihatan, tapi dampaknya menakutkan. Barangnya tidak kelihatan, tapi dampaknya menakutkan. Berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak nampak, tapi dampaknya ketika memenuhi seseorang itu adalah sukacita. Yang paham boleh katakan amin. Yang paham. Haleluya. Nah, Rasul Paulus mengatakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Ini yang dikatakan overflow. Sesuatu yang melebihi kapasitas, sesuatu yang unpredictable, yang dunia tidak bisa lakukan, Tuhan bisa lakukan. Lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan.
Saudara mau berpikir bagaimana melangkah 2 langkah, 3 langkah. Kalau saudara tinggal dalam Tuhan, Tuhan sediakan 10 langkah ke depan. Yang setuju katakan amin. Saudara baru mereka-rekan sesuatu untuk membangun masa depan. Tapi Anda berserah kepada Tuhan, Anda melekat kepada Tuhan. Tuhan berkata apa? Jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Jadi kenapa Pak Pendeta? Kenapa Pak Abraham hidup ini indah? Why life is so beautiful? Karena dalam Tuhan ada satu blueprint, ada satu master design yang pasti tidak pernah gagal. Yaitu apa? Dia menjawab lebih dari apa yang kita doakan dan yang apa pikirkan. Dan itu terjadi seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Malam hari ini Bapak Ibu jangan andalkan siapapun. Andalkan hanya Tuhan. Roh Allah izinkan tinggal dalam hidupmu, melit saudara, mengguidance saudara. Sehingga saudara akan mengalami satu pengalaman rohani. Saudara mengalami Tuhan. Tuhan hidup dalam saudara dan Tuhan memimpin saudara. Maka saudara akan melihat cara pandang Tuhan akan turun atas kita. Haleluya. Mari kita melangkah lebih dalam lagi. Kenapa hidup itu indah? Kenapa? Why life is so beautiful? Mari kita buka Matius. Matius pasal yang ke-16. Matius pasal 16. Ada Ibu Jenny Maria, Christine Liana, Pak Derby, Alta Maria, Jenny Maria Salom. Malam hari ini saya berdoa saudara baik-baik dan sukacita. Mari kita buka Matius pasal 16. Ayat 19. Ini hanya ada dalam kekristenan. Ini hanya ada dalam Yesus Tuhan. Ini hanya ada ketika saudara tidak main-main dalam Tuhan. Percayalah, ketika saudara betul-betul hancur hati di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kaki kita sampai goyah. Tuhan tidak membiarkan kita sampai jatuh terjerembab. Tuhan tidak pernah biarkan kita yatim piatu. Tuhan tidak pernah biarkan kita jalan di padang belantara sendirian. Tidak. Tetapi ada kuasa. Ada penyertaan yang luar biasa. Nah, kunci yang pertama saudaraku, saya akan sampaikan beberapa kunci. Kenapa hidup itu indah? Why life is so beautiful? Coba buka Matius pasal 16 ayat 19. Ada sahabat saya, pastor dari Amerika. Selamat apa di sana? Selamat pagi tentu ya. Selamat malam di Indonesia. Baik, Matius pasal 16-19 berkata demikian. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara mesti ingat bahwa Matius ini menulis kejadian di mana ketika Yesus menghadapi beberapa murid. Saya percaya di situ ada Andreas, saya percaya di situ ada Nathanael, saya percaya di situ ada murid-murid yang lain. Tetapi mereka ditanya, menurut kamu siapa aku? Murid yang lain berkata, oh engkau adalah Elia, oh engkau adalah Musa, mungkin engkau adalah satu dari nabi. Tetapi Petrus berkata, you are a Messiah, engkaulah Mesias itu. Muncullah ayat ini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ibu bapak yang di rumah yang saya kasihi. Kalau hari ini yang engkau pegang firman, yang engkau pegang kebenaran firman Tuhan, yang engkau pegang adalah Kristus sendiri, percaya tanpa bimbang, kunci kerajaan surga pasti diberikan buat saudara. Saya katakan pasti diberikan buat saudara. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya apa Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kenapa hidup di dalam Kristus itu indah? Kenapa life is so beautiful? Karena apa? Ada kunci kerajaan sorga. Key of heaven itu diberikan buat kita. Dan ini tidak sembarang orang. Bukan orang Kristen yang di pelataran. Bukan Kristen yang hanya baru bertobat. Bukannya Kristen yang dikit-dikit putus asa. Tidak. Tetapi orang yang berani maju dinamis. Berani mendeklar bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka bagiannya adalah mendapatkan kunci kerajaan surga. Yang setuju katakan amin.
Haleluya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bukan mengikut Allah yang mati, bukan kita mengikut Allah yang statis, kita tidak mengikut Allah yang tidak tahu diri. Tetapi kita mengikut Allah yang memberikan kuasa, memberikan janji, memberikan jaminan, memberikan sukacita. Kalau jujur sekarang kita tanya dalam hati kita masing-masing, apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Kekayaan, ketenaran, nama baik, pelayanan yang heboh. Menurut saya semuanya hanya sementara. Tetapi kalau Anda sudah mendapatkan kunci kerajaan sorga, lain ceritanya, saudaraku. Lain ceritanya. Karena kunci kerajaan sorga ini juga berbicara nanti pada akhirnya kita hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Yang setuju katakan amin. Saudara dengan cepat nanti di rumah baca Yesaya pasal 22 ayat 22. Alkitab berkata demikian, apa yang kau buka tidak bisa ditutup oleh siapapun juga. Tetapi apa yang kau tutup tidak bisa dibuka oleh siapapun juga. Ini juga berbicara tentang satu revelation tentang key of heaven. Kalau saudara baca kitab Wahyu pasal yang ketiga, juga sama. Lihatlah, aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun juga. Sebab ketika aku yang membuka, tidak ada satupun yang menutup. Tetapi ketika aku yang menutup, tidak ada satupun yang membuka. Artinya dalam Tuhan ada kuasa. Artinya dalam Tuhan ada kemenangan. Artinya dalam Tuhan ada kunci sorga. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mari saya ajak saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, melihat ayat yang indah, yaitu Injil Yohanes. John 15, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-6. Saya suka cita sekali malam hari ini banyak yang merespon berkata amin, amin, amin. Saya percaya saudara malam hari ini mengaminkan firman Tuhan, mengaminkan perkataan Tuhan, mengaminkan guidance Tuhan, mengaminkan setiap perkataan-perkataan ilahi. Sehingga hidup saudara mendapatkan kepuasan bukan karena seorang hamba Tuhan, tetapi saudara mendapatkan kemenangan dan kepuasan karena Tuhan sendiri yang memberikan jawaban atas saudara. Baik. Sekarang buka Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Firman-Nya berkata demikian, kata Yesus kepadanya, I am the way, akulah jalan, I am the truth, akulah kebenaran, and I am alive, akulah hidup itu. No one can go, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa hidup di dalam Kristus so beautiful? Begitu indah, luar biasa. Coba telaah ayat ini, sering dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada jaminan. Ada garansi keselamatan. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. No one can go to the Father without me. Tidak ada satupun yang bisa pergi kepada Bapa tanpa melalui Yesus Tuhan. Artinya saudaraku, saudara imani Yesus dalam hidup saudara, saudara aminkan Yesus Tuhan, percayalah hanya melalui Yesus saja kita bisa sampai ke Bapa di sorga untuk hidup kekal forever and never. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ayat ini memberikan jaminan sementara yang lain masih mencari-cari jalan. Ayat ini memberikan kepastian sementara yang lain masih ingin berbuat sesuatu untuk mendapatkan pahala. Ingat loh Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, kekristenan tidak pernah mengajarkan kita masuk surga karena perbuatan baik kita. Tidak. Kekristenan tidak mengajarkan kita karena pelayananmu untuk masuk surga semata. Tidak. Tetapi kekristenan mengajarkan kita adalah iman percayamu kepada Kristus yang membawa engkau sampai kepada Bapa dan hidup dalam kekekalan. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Haleluya.
Jadi kalau ada orang Kristen bilang begini, Pak, nanti kita masuk surga atau tidak? Saya pikir Anda tidak mengenal siapa yang Anda sembah. Kalau ada orang ragu-ragu surga atau tidak, Anda tidak mengenal siapa Allah yang kita sembah. Karena dalam Korintus berkata demikian, aku pergi ke rumah Bapa sedang menyediakan tempat bagimu. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan di mana aku tinggal, di situ kamu juga tinggal. Artinya apa? Kita tinggal bersama dengan Kristus. Kita tinggal bersama dalam kekekalan. Kita ada dalam kerajaan sorga. Rumahmu hari ini, propertimu hari ini, mansionmu hari ini, rumah yang kau hiasi dengan keramik, mungkin segala sesuatu yang elok, maaf, itu sementara. Rumah kita nanti kekal bersama dengan Yesus di sorga. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi kunci yang kedua, saudaraku, why life is so beautiful. Yang kedua apa? Ada garansi, ada jaminan tentang keselamatan kita. Bilang kanan kirimu, suami istri, anak orang tua, opa, oma, om, tante. Hanya Yesus yang memberikan kita jaminan. Bilang kanan kirimu, hanya Yesus yang memberikan kita jalan menuju Bapa di sorga. Bilang kanan kirimu, hanya Yesus yang memberikan kepastian kita akan hidup kekal bersama Dia selama-lamanya. Haleluya. Yang ketiga, coba baca Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-10. Tetapi saya ambilkan setengah ayatnya, itu ayat yang ke-10b. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10b. Sudah dapat? Saya bacakan buat saudara. Injil Yohanes pasal 10b. Yang pertama tadi kita dikasih key of heaven. Yang kedua ada jaminan keselamatan kita. Yang ketiga, coba lihat Injil Yohanes pasal 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Saudara yang live tentu masih hidup toh? Tapi kita hidup bukan hidup yang sembarangan. Kita hidup dalam pengharapan. Kita hidup dalam jaminan Tuhan. Kita hidup dalam sukacita Tuhan. Dan kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya ulangi sekali lagi, saudara, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Anda tidak asal hidup, tetapi Anda hidup mempunyai dalam apa? Kelimpahan. Memang ada orang bilang begini, uang bukan segala-galanya, tapi banyak hal uang itu banyak membantu dalam segala hal. Tapi ya konteks malam hari ini kelimpahan yang mau saya tonjolkan bukan karena pencapaian secara materialistik, tetapi di sini lebih banyak berbicara tentang peace of shalom yang saudara harus dapatkan dalam kehidupan ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat membimbingku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, saudara ini kasih Tuhan. Aku datang, saudara menerima Yesus, berarti firman ini menjadi mutlak milik bagian saudara. Why live in Jesus so beautiful? Kenapa saudaraku? Karena apa? Ada kemenangan, ada kelimpahan, ada sukacita. Bukan masalah baju yang kita pakai, bukan masalah rumah yang kita tempati, bukan karena merek tempat tidur yang kita tiduri, bukan mobil apa yang kita naiki, tapi peace of shalom itu turun atas hidup kita. Untuk apa Anda bergelimpangan harta kalau tidak ada sukacita atas hidup kita? Untuk apa
kita punya sesuatu yang tanda kutip dunia bisa berikan. Kalau damai itu tidak kita punya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kunci yang ketiga, kenapa hidup dalam Kristus begitu indah, adalah ada kemenangan. Bilang kanan kirimu yang di rumah, suami, istri, kakak, adik, opa, oma, om, tante, hidupmu pasti berkemenangan. Kalau hari ini sepertinya engkau belum menang, besok, lusa, atau kapanpun juga, saudara pasti menang. Karena Tuhan yang berfirman adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mungkin ada di antara kita atau orang lain bilang begini, ini kan hanya retorika Pak di dalam Alkitab. Saya mau katakan, barang siapa percaya, menghidupi firman Tuhan, dia akan dibawa dalam kemuliaan, bahkan dibawa masuk dalam kemustahilan. Dan itu adalah Allah. Saudara baca nanti di Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-7. Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-7 jelas berkata, jikalau aku di dalam kamu, dan firmanku ada di dalam hidupmu. Everything you want, everything you need, in the name of Jesus you get it. Apapun yang Anda minta, yang Anda inginkan, di dalam nama Yesus Kristus akan diberikan buat saudara. Tapi kuncinya, saudara tinggal dalam Tuhan dan hidupmu dipimpin oleh firman Tuhan. Amen. Amen. Yang berikutnya saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya, mari kita lihat kunci yang keempat, terambil dari surat penggembalaan Rasul Paulus buat jemaat di Roma. Penggembalaan Rasul Paulus buat jemaat di Roma, buka Rom 8 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. So amazing ayat ini. Luar biasa. So great our God. Coba lihat. Roma 8 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. Roma pasal yang ke-8 ayat 38-39. Oh saudara ini kasih Tuhan, saya terlupa satu kesaksian. Tadi kan saya sampaikan tentang Matius pasal 16 ayat 19. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Suatu ketika, saudara ini kasih, suatu ketika, ini kejadiannya sudah puluhan tahun yang lalu, saya diizinkan Tuhan untuk melayani di satu kota kecil yang namanya kota Oehani. Kota Oehani itu, kalau saudara pergi ke NTT, ibu kota NTT itu namanya Kupang. Dari Kupang itu menuju ke Soe, kurang lebih 100 km. Dan dari kota Soe kita meski drive pakai 4-wheel drive karena jalannya itu nukik sekali luar biasa. Anda akan ketemu daerah atau desa kecil namanya Oehani. Dan saudara, saya mau katakan buat saudara, listrik belum ada. Waktu itu ada gereja kecil, kami mengadakan KKR dan diterjemahkan dengan bahasa ibu di sana. Gedung gereja tidak kecil, tidak besar saudara, mungkin muat cuma 150. Tetapi karena begitu hausnya orang ibadah, hausnya orang akan lawatan Tuhan, itu gedung itu sampai terisi lebih daripada 2 kali kapasitasnya. Bukan masalah jumlah yang saya mau ceritakan, enggak. Buat Tuhan adalah satu jiwa pun berharga di matanya. Tetapi yang saya mau ceritakan adalah di antara ratusan orang dengan suhu udara yang begitu demikian panas, ada seorang ibu saudaraku yang datang ke KKR itu ditandu dengan beberapa orang melalui beberapa gunung untuk datang ke tempat itu. Datang ke tempat itu. Ketika ditanya sakit apa ibu ini, dia cerita dia adalah tubuhnya mati setengah atau mati separuh. Tetapi menurut bahasa medis sekarang adalah stroke. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Di situ ada KKR, di situ ada firman diberitakan, di situ ada kuasa manifestasi yang tentunya orang percaya harus ada di dalamnya. Karena jelas sekali Matius pasal 28 saudaraku. Yang Alkitab berkata demikian, tanda-tanda ini menyertai orang percaya ketika engkau menumpangkan tangan orang sakit, orang itu sembuh.
Ketika engkau mengusir setan, setan itu kan lari. Itu kenyataannya itu firmannya demikian. Tetapi sebagai hamba Allah, kita pun berdoa, Tuhan, kami mau lakukan kuasa-Mu. Jadi ibu ini, saudaraku, sempat kita tanya, ibu datang ke sini kepingin ikut KKR dan ini ada beberapa hamba Tuhan datang dari ibu kota. Jawaban ibu itu apa? Tidak. Saya bukan hanya mencari yang namanya KKR atau rame-rame, saya tidak mencari hamba Tuhan, tidak. Tetapi saya mencari Tuhan ke tempat ini. Wow. Ini kingdom statement. Ini kingdom integrity yang luar biasa. Saya bilang, ampuni kami Tuhan. Saudaraku, dalam perjalanan pelayanan khotbah-khotbah, terus saya sampaikan firman Tuhan tentang mukjizat, kuasa dan pencurahan Roh Kudus. Kami berdoa bersafaat bersama hamba-hamba Tuhan. Saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu yang datang ditandu dengan melalui 3 gunung datang ke tempat itu, tidak lagi pulang ditandu. Tandunya dipikul oleh ibu itu. Sebab apa? Sebab ibu itu mendapatkan kesembuhan. Saya mau katakan, dalam Tuhan ada kesembuhan, dalam Tuhan ada mukjizat, dalam Tuhan ada kunci of heaven, dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Dan dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup saudara pasti indah luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya, saudara sukacita malam hari ini. Coba lihat surat Rasul Paulus buat penggembalaan jemaat di Roma, Roma 8. Sudah dibantu oleh Natasha, ayat itu sudah muncul, saudara bisa baca di media di depan saudara. Sebab aku yakin. Di 2 ayat sama Natasha, Sharon sudah ditayangkan, sudah tinggal baca dengan baik. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Yang akan datang kita tidak tahu, tapi Tuhan sudah berikan rahasianya buat kita. Amin. Ayat 39 berkata demikian. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Why life in Jesus so beautiful? Karena Rasul Paulus di jemaat Roma memberikan satu esensi yang kuat, bahwa di dalam Kristus tidak ada kasih yang terputus. Dan saudara baca, saudara ingat-ingat, yang namanya kasih adalah bahan baku utama daripada Tuhan itu sendiri. Bahkan bahan baku daripada kekristenan sendiri. Manusia bisa memberikan kasih dan pamer, manusia bisa memberikan kasih tetapi ingin dihargai. Manusia bisa memberikan kasih tapi ingin balas budi. Tetapi kalau Tuhan yang kasihkan tidak terputus. Bahkan berkata demikian, baik maut maupun hidup, kematian tidak pernah menakutkan kita, ke akhir zaman tidak pernah menakutkan kita, pandemi COVID-19 tidak menakutkan kita. Kenapa? Ada kasih Allah yang tidak terputus atas kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bahwa baik maut maupun hidup. Nah, ini Rasul Paulus adil sekali sering dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak hanya mengatakan maut, tetapi juga menulis baik maut maupun hidup. Karena banyak orang Kristen juga di dalamnya hari-hari ini apa? Takut menghidupi hidup yang dianugerah Tuhan atas kita. Saudara lihat angka bunuh diri. Saudara lihat di mana-mana angka keputusasaan. Begitu luar biasa, dan saya percaya di dalamnya ada orang Kristen. Tapi malam hari saudara yang ikut live ini, saya ingatkan saudara, ada Tuhan dalam masalahmu, ada Tuhan dalam pergumulanmu, ada Tuhan dalam air matamu, ada Tuhan dalam setiap langkahmu. Dan Tuhan berkata apa? Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Amin. Amin. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah. Artinya apa? Tidak ada satupun kuasa yang melebihi kuasa Yesus. Dan kuasa Yesus sanggup mengeliminir semua kuasa apapun yang ada di bawah kolong langit dan bumi ini.
Amin, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya bergairah mengatakan ini kenapa? Karena kita ada satu mata rantai yang tidak terputus, terkonek oleh siapa? Oleh sorga. Kepada siapa? Kepada Yesus. Sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi alangkah bodohnya manusia kalau hanya gara-gara uang tidak ada kasih. Alangkah bodohnya kita kalau kita gara-gara jabatan kita mulai menyebar fitnah dan kekurangan orang lain. Alangkah culasnya kita hanya gara-gara pelayanan kita menjelek-jelekkan satu sama yang lain. Alangkah konyolnya hidup ini kalau kita iri hati atas keberhasilan orang lain. No, harusnya kita bangga karena dalam hidup kita ada kasih Allah yang tidak terputus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ada Yanti Anastasia bilang amin, Pak Derby amin, Adriani, Hans, Jenny Maria, Ibu Minarti, Johan Hendrik, Ibu Debbie agree. Haleluya. Saya percaya saudara setuju dengan firman Tuhan malam hari ini. It's not about me. Tapi karena Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saudara cari, Tuhan yang kita agungkan adalah Allah yang luar biasa. Yang sekali lagi yang setuju katakan amin. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus. Orang yang kita kasih bisa meninggalkan kita. Orang yang kita andalkan bisa saja mati mendahului kita. Orang yang kita kagumi bisa saja meninggalkan kita. Tetapi kasih Allah di dalam Kristus Yesus tidak pernah terputus kapanpun dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang setuju di rumah boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Jadi alasan apa kita berduka? Alasan apa kita putus asa? Alasan apa kita tidak bergairah di hadapan Tuhan? Alasan apa kita tidak mengatakan life is so beautiful dalam Tuhan? Kenapa? Karena ada kasih yang tidak terputus. Sudah keselamatan diberikan, sudah surga, kelimpahan, sekarang kasih lagi. Ini nggak ada di tempat lain, saudara ini. Hanya dalam Kristus itu ada. Hanya dalam Yesus ini dijanjikan buat kita. Oh, haleluya. Saudara coba lihat sekarang menuju kunci yang kelima. Kunci yang kelima. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Coba lihat, haleluya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-27. Efesus pasal yang kelima yang ke-27. Kalau Anda marketing hari ini dan Anda belum tercapai target saudara, saya mau katakan, datang kepada Tuhan. Tuhan punya solusi buat saudara. Kalau Anda belum punya pasangan hari-hari ini, saat ini, ketambahan lagi dengan pandemi COVID-19, datang kepada Tuhan. COVID ini selesai, kita percaya dan punya iman Tuhan menyediakan yang datang daripada surga terbaik buat saudara. Yang setuju katakan amin. Anda bingung mau melakukan bisnis apa? Percaya saja Tuhan punya jawaban buat saudara. Bisnis yang tidak saudara pikirkan karena saudara melekat kepada Tuhan, saudara akan diberikan kunci kerajaan surga. Haleluya. Efesus pasal 5 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Ingat lo ya, hanya jemaat yang ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat yang kudus dan tidak apa? Tidak bercela. Opa, oma, kabar baik buat kita semua yang umurnya di atas 50 tahun termasuk saya. Nanti kita memerintah bersama di surga. Tidak perlu lagi kita perawatan wajah, tidak perlu lagi kita cuci muka, tidak perlu lagi kita pakai obat-obatan yang mahal. Alkitab menjamin saudaraku, tidak ada cacat, tidak ada kerut atau yang serupa itu. Artinya apa? Why? Hidup dalam Yesus so beautiful.
Karena pada akhirnya, ketika kita setia sampai akhir, Alkitab berkata, tanpa cacat kita hidup di hadapannya. Saya ulangi sekali lagi, tanpa cacat kita hidup di hadapannya. Yang setuju katakan amin. Kalau di dunia bisa saja kamuflase, bisa saja kita di upgrading diri. Apalagi sekarang ada ada aplikasi yang namanya app itulah rupa, pokoknya membuat seseorang menjadi wow. Nanti di surga tidak ada lagi begitu-begituan. Tidak ada lagi begitu-begituan. Anda akan ceria, Anda akan perfect, Anda akan sempurna, Anda akan luar biasa di hadapannya, Anda tidak bercacat celah di hadapannya. Siapa yang mengerjakan semua? Kristus. Kenapa tema ini saya angkat? Life is so beautiful. Karena dalam Tuhan hanya ada janji yang seperti ini. Hanya dalam Kristus kita mendapatkan satu jaminan, satu waranti yang luar biasa. Jadi sorga pada akhirnya bukan urusan kawin mawin, bukan karena bidadari yang dikirimkan buat saudara yang laki-laki. No. Sorga berbicara hidup yang kekal, sorga berbicara pujian dan penyembahan, sorga berbicara tentang memerintah bersama dengan Bapa di sorga, sorga berbicara apa saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus adalah sesuatu yang sukacita. Amin. Amin. Jadi Pak, kalau selama ini saya meragukan Tuhan sehingga hidup saya tidak mendapatkan jawaban, ya ini masalahnya. Malam hari ini saya betul-betul ketuk pintu saudara. Di pembukaan tadi jelas saya katakan dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah. Only for Jesus. Yang bisa melakukan segala sesuatu lebih, beyond, overflow dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Dan ternyata seperti kuasa yang turun atas kita. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Selanjutnya dia menjamin kepada kita yang percaya kepada Kristus diberikan apa? Diberikan kunci kerajaan sorga. Diberikan key of heaven. Yang pasti Tuhan akan berikan atas kita. Coba saudara yang di rumah lihat tangan saudara. Lihat tangan saudara dengan iman. Kita lihat, kita pakai kacamata iman kita. Lihat tangan saudara dengan iman dan ikuti perkataan saya. Yang di rumah, ikuti perkataan saya. Di tanganku. Ikuti perkataan saya. Di tanganku. Tuhan telah berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang aku pegang, apa yang aku kerjakan, apa yang aku usahakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pasti berhasil. Pasti berhasil dan beruntung. Sebab apa yang aku ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang aku lepaskan di bumi terlepas di sorga. Amin. Yang berikutnya tentang apa? Ada jaminan keselamatan. Wow. Ini bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal saudara, tetapi ini adalah anugerah yang Tuhan berikan atas kita. Grace itu telah diberikan atas kita. Yang berikutnya, hidup yang berkemenangan, yaitu dengan kelimpahan. Aku datang supaya kamu hidup, dan hidupmu hidup yang berkelimpahan. Yang berikutnya, Tuhan berikan janji apa? Kasih yang tidak terputus. Kasih yang tidak pernah ada habisnya. Kasih yang terus baru atas hidup kita. Kasih yang tidak melihat siapa saudara, tapi kasih yang diberikan karena saudara percaya kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, our King, our God, Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Dan yang terakhir, kenapa hidup ini indah? So, why life is so beautiful? Yang terakhir berkata apa? Tuhan membuat kita tidak bercacat celah di hadapannya. Tuhan tidak membuat kerut di wajah kita dalam pemerintahan yang kekal. Tuhan tidak memberikan cacat di hadapan kita, tetapi yang ada kesempurnaan menuju kepada kesempurnaan.
Saya tahu di hati saudara banyak pertanyaan. Pak, tapi situasi yang saya hadapi tidak seperti itu. Sebagai hamba saya ingatkan, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Satu iota pun firman tidak akan pernah kembali sia-sia sebelum digenapi atas hidup saudara. Mungkin banyak di antara kita berkata demikian, Pak, saya sedang ada di persimpangan jalan. Datang kepada Tuhan. Tuhan punya jalan yang benar buat saudara. Mungkin ada di antara kita berkata, Pak, apa yang saya bangun, apa yang saya kumpulkan, gara-gara pandemi ini menjadi hilang. Gone seperti uap. Dengar baik, Tuhan punya penyediaan yang baru. Anggur yang baru tidak akan pernah dicurahkan atas hidupmu kalau kirbatmu masih lama. Jadi malam hari ini, dengan pembelajaran firman Tuhan, ganti kirbat saudara yang lama. Ganti dengan kirbat yang baru. Supaya anggur yang baru itu bisa tercurah atas kirbat saudara. Dan kita akan menikmati something new, something heaven daripada Tuhan sendiri. Something special. Sesuatu yang belum pernah kau nikmati, engkau akan nikmati. Sesuatu yang belum pernah kau dapatkan, engkau akan dapatkan. Sesuatu yang belum pernah engkau lihat, Tuhan akan sediakan buat saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita berkata demikian, Pak, saya sedang bergumul, saya dalam banyak masalah. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 11c berkata demikian, barang siapa yang datang kepadaku, kepadanya kuberikan jalan keluar. Datang kepada Tuhan, Tuhan punya jawaban. Saudara sakit, Tuhan punya mujizat kesembuhan. Saudara punya pergumulan, Tuhan punya mujizat jalan keluar. Saudara lemah, Tuhan punya mujizat yang namanya kekuatan. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari back to the Bible. Balik kepada kebenaran firman Tuhan. Manusia boleh mereka-rekakan apapun juga. Manusia boleh komentari kita apapun juga. Manusia boleh pandang kita sebelah mata. Manusia boleh tidak hargai kita. Tetapi Tuhan berkata, you are so special in my eyes. Anda spesial di mata Tuhan. Anda luar biasa di mata Allah. Dan Anda adalah umat pilihan. Amin. Bangkitkan gairahmu, bangkitkan semangatmu, bangkitkan hidupmu dalam Tuhan. Sebab Allah yang kau sembah adalah Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji firman-Nya. Allah yang kau sembah adalah Allah yang sanggup memberikan mukjizat. Allah yang kau sembah adalah Allah yang sanggup menggenapi setiap iota firman itu. Akan ada dalam hidup saudara. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Saya tidak tahu Bapak Ibu bergumul apa. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami. Saya juga tidak tahu apa yang menyebabkan air mata Bapak Ibu mengucur deras luar biasa. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda rindukan hari-hari ini. Hai engkau yang merindukan anak. Hari-hari ini Tuhan akan berikan mukjizat dan benih ilahi itu akan turun atas hidupmu. Hai engkau yang rindu pekerjaan dan bisnis. Hari-hari ini Tuhan siapkan, sedang merendah masa depanmu dengan kesuksesan yang datang daripada surga. Mari saudara yang di rumah bergandengan tangan. Saudara yang di rumah arahkan hatimu, pikiranmu, imanmu kepada surga. Surga terbuka buat saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tundukkan kepala. Bergandengan tangan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak firman telah hamba-Mu sampaikan malam hari ini. Dan kerinduan kami semua yang ikut live di Facebook ini, back to the Bible. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada Allah sendiri. Kembali kepada titah kami dan panggilan kami. Supaya apa yang Engkau firmankan itu digenapi atas hidup kami. Anugerah Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia sempurna atas kami. Lihat kami yang bergandengan tangan di rumah. Lihat kami yang sedang mengadahkan tangan kami di hadapan-Mu. Bapa, ulurkan tangan-Mu atas kami dan jamah kami. Sehingga kami yang sakit di rumah Engkau sembuhkan Tuhan. Sehingga kami yang di rumah ketika dalam bergumul, Tuhan berikan kepastian dan jawaban. Sehingga kami yang di rumah ketika meneteskan dan berurai air mata, Engkau tampung dalam kirbat-Mu. Setiap tetes air mata kami dan saat yang tepat kirbat itu akan Kau tumpahkan kembali kepada kami. Yaitu berupa jawaban-jawaban doa. Digenapilah kiranya semua firman itu hidup kami. Life is so beautiful in God. Kami mau katakan Allah yang kami sembah, Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat.
Allah yang hebat, Allah yang akbar, Allah yang ajaib, Allah yang El Gibor, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang supranatural, Allah yang El Rapa, Allah yang Yehova Shalom, itu ada dalam hidup kami, hidup dalam umatmu yang sedang live bersama dengan kami. Sekali lagi minta Tuhan, sendengkan telingamu atas kami semua yang di rumah. Sendengkan telingamu dan ulurkan tangan. Kami percaya mujizat itu masih ada. Kami percaya Engkau akan memampukan setiap kami untuk menghadapi situasi ini dengan sukacita. Kami siap masuk dalam new normal. Kami siap masuk dalam new dimension. Kami siap masuk dalam satu era yang baru. Yang penting Tuhan bersama dengan kami. Kami tidak pernah takut oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara. Hamba-Mu telah sampaikan isi hati-Mu. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Mungkin ada di antara saudara mau membawa persembahan di hadapan Tuhan. Yang suatu ketika saudara akan berikan persembahan itu dalam bentuk uang atau apapun juga. Baik kepada orang tidak mampu, kepada gereja, kepada yayasan atau apapun juga. Bawa persembahan-Mu di hadapan Tuhan. Saudara akan menuai apa yang saudara tabur. Saya akan berdoa. Bapa, sebagian di antara kami, mungkin ada beberapa di antara kami, rindu memberikan persembahan di hadapan-Mu. Kuduskan Tuhan persembahan ini. Kuduskan Tuhan. Biar apa yang kami berikan layak untuk Engkau terima. Dan kami bersuka cita. Sebab Allah yang berikan kelimpahan atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab damai sejahtera Allah akan limpah atas kami. Mari buka kedua tanganmu, berkat Tuhan yang berlimpah. Kasih sayang Tuhan yang luar biasa sempurna atas hidupmu. Dari hari ini sampai Maranatha, Dia datang menjemput kita. Satu pun di antara kita tidak ditemukan bercacat celah. Sama-sama dengan iman kita berkata, amin. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Saya berdoa sukacita terus melimpah atas saudara. Minggu depan kita akan back to the Bible. Dan kita akan kembali pembahasan yang berbeda. Dan sukacita Allah tetap turun atas kita. Shalom. Tuhan memberkati.